Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Bowo, mahasiswa Fakultas Teknik Elektro Universitas Pancasila dengan NPM 4616210013. Kali ini saya akan memaparkan alat tugas akhir saya dengan judul Sistem Manajerial Lampu berbasis IoT berdasarkan penjadwalan. Nah, bisa kita ingat bahwa perkembangan zaman ini memudahkan terjadinya krisis energi listrik. Salah satunya krisis energi listrik pada bangunan. Contoh yang paling masuk akal yaitu cara pengendalian lampu masih menggunakan cara manual. Yang dimaksud manual itu yaitu menggunakan seseorang untuk mematikan dan menghidupkan lampu. Nah, usut punya usut, ternyata kadang seseorang lupa untuk mematikan lampu, yang menyebabkan tidak adanya penghematan energi listrik tersebut. Maka dari itu, tujuan saya membuat alat tugas akhir ini yaitu mengefisiensikan energi listrik pada bangunan, khususnya lampu, dengan cara memonitoring dan mengendalikan lampu secara otomatis berdasarkan penjadwalan yang telah ditetapkan menggunakan web. Komponen yang pertama yaitu aplikasi web yang berfungsi sebagai input atau masukan berupa penjadwalan, waktu, dan ruangan yang akan ditetapkan. Yang kedua adalah sensor peer. Sensor peer sendiri itu berfungsi sebagai mendeteksi pergerakan seseorang bila memasuki ruangan. Ruangan di sini terdapat 4 ruangan sebagai contoh 1, 2, 3, 4. Komponen ketiga yaitu berupa microcontroller Node MCU ESP6288 berfungsi sebagai pemroses data yang masuk berupa waktu penjadwalan dan pergerakan seseorang akan diproses oleh peer sendiri. Yang ketiga yaitu relay. Relay berfungsi sebagai pengontrol untuk lampu menyala atau hidup. Nah, bila node MCU ini mendapat inputan berupa waktu yang sudah dijadwalkan dan ditetapkan dan ada pergerakan seseorang di dalam ruangan, maka relay akan on atau menghidupkan lampu. Dan jika tidak ada pergerakan dan waktu belum masuk yang ditetapkan, maka relay akan off. Lampu akan mati. Nah, di web ini, aplikasi web ini terdapat 1-4 ruangan. Nah, untuk add schedule di sini terdapat ruangan 1-4 untuk pilihan tanggal dan waktu itu secara real time. Misal sekarang tanggal 25 itu bekerjalah tanggal 25 dan waktunya juga secara real time hari ini. Kita contohkan, kita buat schedule waktu. Ruangan 1 tanggal 25 Januari 2021. Kita masukkan misalkan jam 5. Di sini selesainya kita masukkan jam 11 malam. Maka room 1 akan bekerja mendeteksi sampai dari jam 5 sampai jam 11. Kita tambah. Untuk room 2 kita samakan saja sama. Untuk room 3 kita samakan saja sama. Room 4 kita samakan. Maka kita coba apakah bila di setiap ruangan ada pergerakan dia akan berindikasi. Oke, room 4 nyala, room 3 nyala, room 2 nyala, room 1 nyala. Nah, seperti itu cara kerja alat tersebut. Oke,
Kali ini saya akan menjelaskan pengujian dari bab 4 saya, yaitu pertama mengenai jarak dari sensor prick itu. Setelah saya uji menggunakan 5 perujian, yaitu ganjil semua 1 meter, 3 meter, 5 meter, sampai 7 meter. Ternyata dia berhasil sampai 7,5 meter. Tetapi ketika di 8 meter dia tidak mendeteksi adanya keberadaan orang. Ini seperti melihat ketika sudah 1 menit tidak ada pergerakan, room 2, room 3, room 2, room 1 mati, dan room 4 bakal mengikuti karena tidak ada pergerakan jua. Kali ini saya akan menunjukkan bila ada seseorang di dalam ruangan tersebut, lampu, bagaimana keadaan lampu tersebut. Oke, ruangan 4, ruangan 3, ruangan 2, ruangan 1. Nah, dari 4 ruangan tersebut, kenapa hanya ruangan 1 dan ruangan 4 bisa menyala? Karena ruangan 1 dan ruangan 4 itu masuk dalam waktu. Karena di ruangan 1 kita memberikan waktu N-nya jam 11 malam, dan ruangan 4 jam 10 malam. Ruangan 2 dan ruangan 3 yaitu jam 4 sore dan jam 7 malam. Karena waktu secara real time. Waktu yang digunakan adalah waktu real time, yaitu waktu hari sekarang juga. Oke. Bisa dilihat di sini 10 jam ya, karena dalam penjadwalan atau ruangan di Fakultas Teknik yaitu sekitar dari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Kenapa demikian? Nah, kita mempunyai data tersebut. Nah, dari total daya bisa dilihat yaitu 10 watt per hours. Nah, bisa dilihat dari rumus sebelah, 1 buah lampu dikali 5 watt kali 10 hours, yaitu 50 watt hours. Nah, dari ruangan 207, 209 sampai 211B, yaitu bila dijumlah perharinya yaitu sekitar mendapatkan 200 watt per hours. Nah, dari data per minggu yaitu tinggal ditambah dari 5 tersebut, ditambah menjadi totalnya yaitu menjadi 1000 watt hours. Data per bulan, kenapa sekitar 4000? Nah, rumusnya bisa dilihat di sebelah. Karena 1 bulan itu termasuk 4 minggu kita ambil, berarti 4 dikali per minggunya. Nah, oke, sekarang pengujian waktu setelah menggunakan otomatis penjadwalan. Nah, jam-jam ini kenapa berbeda? Kita mengambil jam atau jadwal mata kuliah di ruangan tersebut, 207, 29, 209, 11A dan 11B. Nah, makanya kalau diambil dari jumlah mata kuliah di setiap ruangan, makanya berbeda. Nah, dari total daya tersebut sama perhitungannya seperti tadi, 1 kali 5 watt dikali jam. Nah, hasilnya bisa tertera di sini. Sama, per minggu juga tinggal ditambah, dan per bulan sama, tinggal 793,28 watt per hours. Maka dari itu, kesimpulan yang saya dapati yaitu pertama, yaitu dalam pembuatan alat ini, semua komponen dan aplikasi saling terintegrasi satu dengan lainnya. Yang kedua yaitu sensitivitas sensor, yaitu sangat mempengaruhi dalam melakukan pergerakan manusia, yaitu sensitivitasnya sekitar 7,5 meter dalam sudut 60 derajat. Yang ketiga yaitu bisa dilihat dari efisiensi energi daya
itu ditekan sebesar 20.